Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Agar hidup kita makin baik dan makin benar, kita akan belajar tentang dampak perang Rusia dan Ukraina bagi dunia internasional, khususnya Indonesia. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sejak tahun 2022 telah membawa dampak signifikan pada tatanan dunia internasional, termasuk bagi Indonesia. Konflik ini bukan hanya mempengaruhi kedua negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga memberikan efek domino yang meluas di berbagai sektor seluruh dunia, termasuk ekonomi, politik, dan keamanan. Bagi Indonesia, dampak ini dirasakan dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga diplomasi. Dampak ekonomi, salah satu dampak paling nyata dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga komoditas global, termasuk energi dan pangan. Rusia merupakan salah satu eksportir utama minyak dan gas dunia, sementara Ukraina dikenal sebagai lumbung gandum Eropa. Ketika konflik terjadi, pasokan gas, minyak, dan gandum mengalami gangguan signifikan, menyebabkan lonjakan harga di pasar internasional. Bagi Indonesia, negara yang masih bergantung pada impor minyak dan gas, kenaikan harga energi ini memberikan tekanan besar pada ekonomi domestik. Harga bahan bakar yang meningkat memicu inflasi yang kemudian berdampak pada biaya hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perang mengganggu rantai pasokan global. Indonesia yang terhubung erat dengan ekonomi global merasakan dampaknya dalam bentuk gangguan distribusi barang dan jasa. Industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas produksi yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Apa dampak pada sektor pangan? Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada sektor pangan di Indonesia. Sebagai salah satu eksportir utama gandum, gangguan produksi di Ukraina menyebabkan kelangkaan pasokan dan kenaikan harga gandum di pasar internasional. Hal ini mempengaruhi harga produk turunan gandum seperti roti, mie, dan produk makanan lainnya di Indonesia. Meningkatnya harga pangan ini menambah beban pada masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih berusaha pulih dan dampak ekonomi pandemi COVID-19. Dampak politik dan diplomasi. Di sisi politik dan diplomasi, perang Rusia-Ukraina menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup sulit. Indonesia sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hubungan internasional. Konflik ini memaksa Indonesia untuk mengambil sikap di forum-forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia mendukung resolusi yang menyerukan penghentian kekerasan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, namun juga tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia yang merupakan mitra strategis di berbagai bidang. Dampak keamanan. Perang ini juga membawa implikasi terhadap situasi keamanan global. Ketegangan antara kekuatan besar seperti Rusia dan negara-negara NATO meningkatkan risiko konflik yang lebih luas yang dapat mengganggu stabilitas global. Bagi Indonesia, situasi ini mengharuskan peningkatan kewaspadaan dan kesiapan dan menghadapi kemungkinan eskalasi ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Indonesia juga perlu memperkuat kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas regional. Perang Rusia-Ukraina memberikan dampak luas yang dirasakan hingga ke Indonesia, dari kenaikan harga energi, pangan, gangguan rantai pasokan, hingga implikasi politik keamanan. Indonesia perlu beradaptasi dengan dinamika global yang berubah cepat. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak ekonomi, memastikan stabilitas harga pangan, dan menjaga hubungan diplomatik yang seimbang, peningkatkan kerjasama internasional, dan seterusnya. Di tengah tantangan ini, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk memperkuat ketahanan nasional, baik dari segi ekonomi maupun politik, dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama yang kuat. Indonesia dapat menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakatnya meskipun berada di tengah gejolak dunia yang tidak menentu. Sahabat podcast M116, kita melihat tidak ada manfaatnya sama sekali yang namanya itu perang. Karena perang itu didasarkan oleh sebetulnya ketidakadilan, perang itu didasarkan juga oleh hawa nafsu, perang juga didasarkan oleh ego, sikap superior, menekan yang lebih lemah dari dirinya. Perang itu adalah kematian, perang itu adalah kerusakan, perang itu adalah merusak lingkungan, merusak manusia. Perang juga menimbulkan berbagai macam resiko ketakutan. Dan perang juga memberikan resiko kecenderungan orang bunuh diri itu semakin besar. Betapa menakutnya perang. Sementara Tuhan datang ke dalam dunia bukan membawa katakanlah keburukan, tapi membawa damai sejahtera, membawa hubungan yang tadinya terputus menjadi diikatkan kembali,
Tercatat dalam kitab Yesaya, dalam kitab Daniel, bagaimana binatang buas yang tadinya saling memakan satu dengan yang lain, itu akan berkumpul menjadi satu, gambarannya tentang alam yang sedemikian rukun satu dengan yang lain. Mari kita berjuang bersama-sama supaya kita juga tidak berperang dengan lingkungan sendiri, mungkin perang antar keluarga, perang dingin, saling menjelekkan, saling merugikan satu dengan yang lain. Itu pun adalah peperangan-peperangan kecil dalam lingkup jumlah yang tidak banyak, perang individu, perang antar kelompok. Biarlah Kristus yang datang memang untuk mendamaikan, menyelamatkan kita, juga mendamaikan hubungan antar manusia. Shalom, salam podcast M116.